Hai semuanya, cerita ini datang dari narasumber orang Tulungagung. Sebut saja namanya Bu Ratih dan Pak Wiryo. Mereka ini pasangan suami istri dengan ekonomi pas-pasan. Pak Wiryo ini tukang bangunan, sedangkan Bu Ratih cuma buruh cuci setrika di desanya. Kebetulan rumah Bu Ratih ini bersebelahan pas dengan rumah Pak Bagio. Tidak cuma bersebelahan, tapi benar-benar mepet tembok. Pak Bagio ini dulu juragan kerupuk. Dia punya pabrik yang semua karyawannya anak-anak muda di desa. Rumah sebelumnya pun besar banget, ada di samping pabrik. Semua orang tahu kerupuknya ini enak seperti kerupuk udang. Tapi entah apa sebabnya, pabrik kerupuk Pak Bagio tiba-tiba sepi. Bisnisnya bangkrut, rumahnya dijual, dan akhirnya Pak Bagio pindah ke rumah yang lebih kecil yang sekarang ditempati yang ada di samping rumah Bu Ratih. Di rumah itu Pak Bagio tinggal dengan Bu Wiji istrinya. Setelah bangkrut, Pak Bagio ini jualan sayur keliling menggunakan motor. Kalau urusan mental, Pak Bagio benar-benar top. Saat itu dia sama sekali tidak terlihat malu jualan sayur keliling. Padahal sebelumnya dia bos besar. Tapi sayangnya hampir setiap hari Pak Bagio ini didatangi orang-orang penagih hutang. Sering juga rumah Pak Bagio dikunci rapat dari dalam. Padahal Bu Ratih tahu kalau Pak Bagio dan istrinya saat itu sedang bersembunyi di dalam. Karena cuma tetangga dan merasa bukan urusannya, Bu Ratih ini cuek saja dengan sesekali kasihan pada hidup Pak Bagio yang saat itu terlihat berantakan. Setiap malam Bu Ratih dengar kalau Pak Bagio ini bertengkar dengan istrinya. Bahkan suara pertengkarannya terdengar hingga sampai keluar rumah. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Pak Bagio yang sebelumnya sekolah di luar kota dan ada yang di pesantren saat itu terlihat pulang. Menurut info yang didengar, mereka putus sekolah karena tidak ada biaya. Sejak saat itu, seolah sudah semakin berat hidup Pak Bagio, suara pertengkaran, orang menagih hutang datang bergantian, hingga berdagang sayur yang tidak laku sama sekali saat itu benar-benar dialami oleh Pak Bagio. Karena keadaan yang sama-sama susah, Bu Ratih ini hanya diam dan tidak bisa membantu apa-apa. Tapi anehnya, tepat sekitar 1 tahun berikutnya, entah dari mana asalnya, hidup Pak Bagio waktu itu benar-benar seketika berubah total. Dagangan sayur Pak Bagio itu berkembang dengan sangat pesat dan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan saja, Pak Bagio sudah bisa beli ruko di pasar besar dengan harga ratusan juta rupiah. Rumah yang sebelumnya kecil pun waktu itu seketika dibangun besar, yang dimana Pak Wiryo menjadi tukang bangunannya. Karena tetangga dekat, akhirnya Bu Ratih juga dapat pekerjaan dari Pak Bagio, yaitu setiap hari cuci setrika semua pakaian keluarga Pak Bagio yang dilakukan di rumah Bu Ratih. Jadi setiap pagi Bu Ratih ini mengambil pakaian di rumah Pak Bagio, lalu dibawanya pulang. Sore hari baru dikembalikan dengan keadaan sudah bersih dan rapih. Saat itu Bu Ratih seolah menjadi saksi perjalanan hidup Pak Bagio, yang mulai dia di atas, terjun ke bawah, hingga sampai di atas lagi. Seringkali Bu Ratih melamun, kenapa hidup orang bisa naik turun seperti itu, sedangkan hidup Bu Ratih biasa-biasa saja, tetap tidak ada perubahan. Waktu itu, 3 anak Pak Bagio sudah kembali keluar dari rumah untuk menempuh pendidikan. Yang satu kuliah dan kos di Malang, yang 2 di pesantren yang ada di daerah Jombang. Pak Bagio setiap hari sudah sibuk dengan bisnis barunya sebagai bos sembako. Jarang banget di rumah. Yang di rumah saat itu hanya Bu Wiji, yang jarang sekali keluar dari rumahnya. Entah apa yang dilakukan, yang jelas Bu Wiji ini selalu berdiam di dalam rumah. Hingga akhirnya malam itu pun tiba. Jadi malam itu Bu Ratih nggak bisa tidur karena kopi yang sebelumnya dia minum. Karena tidak bisa tidur, dia duduk di ruang tamu rumahnya
dengan lampu rumah yang tetap dia matikan. Ketika sedang duduk tenang, dari arah dalam rumahnya, tiba-tiba Bu Rati ini melihat Pak Bagio sedang warawiri berjalan mengelilinginya dengan bersenandung Jawa. Dan anehnya tidak hanya berkeliling biasa, Pak Bagio malam itu benar-benar dengan tidak mengenakan busana alias telanjang bulat. Karena kaget, Bu Rati bangunin suaminya terus bercerita kalau Pak Bagio bertingkah aneh. Mas, bangun mas. Lihat di luar Pak Bagio telanjang keliling rumahnya sambil bersenandung Jawa. Kurang lebih seperti itu ucapan Bu Rati malam itu. Dengar hal itu, Pak Wiryo ini bangun. Yang kemudian mereka berdua ini benar-benar mengintip tingkah Pak Bagio yang bisa dikatakan sudah sangat aneh. Seperti orang dengan gangguan jiwa. Keesokan harinya, Pak Wiryo ini dihubungi oleh Pak Bagio. Dia tiba-tiba disuruh untuk merenovasi teras dan pintu rumah Pak Bagio. Di situ Pak Wiryo ini kaget. Masa baru setahun dia selesai bangun rumah Pak Bagio, sudah harus direnovasi lagi. Karena pikiran gak enak, Pak Wiryo ini langsung menghadap Pak Bagio. Mau diapakan lagi Pak? Kan rumahnya ini masih baru setahun yang lalu. Ucap Pak Wiryo. Iya Pak, saya tahu. Rumah ini kan menghadap ke timur. Ternyata kalau pagi saya silau karena terkena sinar matahari. Tolong dirubah saja ya, biar menghadap utara, jawab Pak Bagio. Di situ Pak Wiryo ini keheranan. Kalau masalahnya cuma silau, kan bisa ditutupi tirai bambu. Atau apa, kok malah minta bongkar? Kan jadi nambah biaya lagi. Pikir Pak Wiryo dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang kaya ini memang mintanya aneh-aneh, pikir Pak Wiryo. Singkat cerita, dibongkarlah pintu sama Pak Wiryo. Dirubah posisinya menjadi menghadap utara. Ketika Pak Wiryo ini sedang bekerja, tentu saja Pak Wiryo mengobrol dengan Pak Bagio. Dan di setiap mereka mengobrol, Pak Wiryo selalu merasa mual. Karena Pak Wiryo mencium bau tubuh Pak Bagio, bau seperti kambing. Tapi namanya bos, akhirnya Pak Wiryo gak berani komplain. Dia hanya diam dengan sesekali menutup hidungnya. Nah, sesampainya di rumah, Pak Wiryo ini cerita sama istrinya kalau Pak Bagio itu bau kambing. Dan anehnya dengan tidak kaget, Bu Rati juga sudah tahu. Sepertinya Bu Rati ini sudah mencium aroma itu lebih dulu, tapi gak mau cerita. Walah Pak, saya kan sering keluar masuk rumah Pak Bagio ambil cucian. Iya sih, bau Pak Bagio dan Bu Ici itu memang seperti bau kambing. Dan saya juga sering lihat ada banyak bulu kambing rontok di baju-baju Pak Bagio dan Bu Ici. Ucap Bu Rati. Dan tidak berhenti di situ saja, setiap malam Bu Rati dan Pak Wiryo ini dengar suara ramai sekali dari arah rumah Pak Bagio. Tidak hanya suara ramai di malam-malam tertentu dari rumah Pak Bagio, tercium aroma kemenyan pula. Meski terdengar suara ramai orang dan bau kemenyan, pagi harinya Bu Rati dan Pak Wiryo benar-benar gak pernah melihat apa-apa di rumah Pak Bagio. Rumah Pak Bagio tetap sepi dengan tidak ada satupun tanda jika semalam ada tamu atau orang yang sedang berkumpul. Walah, jangankan ada orang berkumpul, ada tamu saja jarang sekali. Ditambah pagar rumah Pak Bagio ini juga tinggi banget. Kalau siang, Pak Bagio ini kerja ke pasar, sedangkan yang ada di rumah cuma Bu Wiji. Di situ Pak Wiryo sering lihat Bu Wiji ini masuk ke kamar lantai 2 dan gak keluar-keluar, lama banget di kamar atas. Biasanya masuk jam 9 pagi, keluar jam 1 siang. Kadang juga sampai jam 2 siang. Kalau masuk pasti bawa kopi dan air putih. Kadang-kadang juga bawa bunga-bunga gitu. Karena merasa bukan urusannya, Pak Wiryo ini coba cuek saja. Tapi yang bikin penasaran,
Pak Wiryo ini sering dengar suara desahan dari dalam kamar lantai 2. Kalau didengar dengan teliti, suara desahan itu adalah suara desahan Bu Wiji. Seperti sedang berhubungan badan dengan seseorang. Aneh banget. Pak Wiryo curiga soalnya dia pun tahu Pak Bagio saat itu sedang di luar rumah. Tapi Pak Wiryo ini juga bingung. Masa Bu Wiji menyembunyikan orang? Kalau memang menyembunyikan orang, ngapain kamar itu dikunci dari luar dan dibuka cuma jam 9 sampai jam 2 siang? Kalau ada orang di dalam, Pak Wiryo pasti tahu. Ditambah kamar mandinya kan juga ada di luar kamar, dekat dengan posisi Pak Wiryo bekerja. Hal itu juga sudah diceritakan dengan Bu Rati. Tapi beliau juga nggak pernah lihat ada orang. Yang Bu Rati tahu memang ada kamar di lantai 2 yang tidak pernah dibuka. Singkat cerita, akhirnya hari-hari pun berlalu begitu saja. Waktu itu bisnis Pak Bagio semakin besar. Belum genap setahun, mobil sudah 3. Semua tanah di belakang rumah itu juga sudah dibeli sama Pak Bagio. Tapi lagi-lagi Pak Wiryo ini disuruh kembali untuk merenovasi rumah Pak Bagio. Di situ loh Pak Wiryo ini mulai merasa ada yang janggal. Semua yang direnovasi saat itu kondisinya benar-benar masih bagus dan utuh. Ditambah di malam-malam tertentu, Bu Rati juga terus melihat Pak Bagio ini telanjang berkeliling rumah dengan bersenandung. Karena pikiran gak enak, Pak Wiryo ini menolak dengan alasan saat itu dia sedang sakit. Dan puncaknya akhirnya perintah renovasi tidak dilakukan oleh Pak Wiryo. Seminggu kemudian, Pak Wiryo ini berkunjung ke rumah Pak Bagio, menawarkan renovasi yang sudah diperintahkan sebelumnya. Pak, saya sudah sembuh. Bagaimana kalau rumah ini saya renovasi sekarang saja? Ucap Pak Wiryo. Bukannya diterima waktu itu, Pak Bagio malah menolak. Dengan dahli, waktunya sudah terlewat. Waduh, kalau sekarang ya sudah terlewat. Kamu renovasi saja tahun depan ya, ucap Pak Bagio sambil berjalan tergesa-gesa keluar dari rumahnya. Disitulah dugaan Pak Wiryo semakin kuat jika Pak Bagio melakukan praktek pesugihan. Ditambah keesokan harinya, ketika Bu Rati mengambil cucian, Bu Rati melihat seluruh tubuh Bu Wiji belang-belang hitam bengkak tidak karuan. Sempat Bu Rati bertanya tentang apa yang terjadi dengan Bu Wiji, tapi anehnya bukannya menjawab, Bu Wiji malah tersenyum lalu masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 rumahnya. Malam harinya, Bu Rati dan Pak Wiryo ini seperti tidak ada habisnya membicarakan keanehan keluarga Pak Bagio. Mereka semakin jelas menduga jika Pak Bagio ini melakukan praktik pesugihan. Itu pesugihan kandang bubrah namanya. Pesugihan yang paling banyak dilakukan orang karena hasilnya memang sangat menjanjikan. Salah satu syarat utama praktek pesugihan kandang bubrah adalah merenovasi rumah. Tanda-tanda Pak Bagio melakukan pesugihan ini semakin nyata. Jika ini terus berlangsung, istri dan anak Pak Bagio pasti akan meninggal dunia, ucap Pak Wiryo. Jangan menuduh gitu Pak. Kamu gak punya bukti apa-apa, sahut Bu Rati yang malam itu membantah ucapan suaminya. Dan disitulah belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba mereka ini mendengar suara langkah kaki yang terdengar sedang berjalan pelan mengitari. Karena Bu Rati menganggap jika itu adalah langkah Pak Bagio, akhirnya Bu Rati ini menyeret suaminya untuk bersama-sama melihat tingkah Pak Bagio yang suka berjalan malam hari tanpa busana. Namun anehnya, ketika tirai dibuka sedikit, Bu Rati dan Pak Wiryo ini terkejut karena malam itu mereka melihat ada manusia berkepala kambing yang sedang berjalan pelan. Melihat pemandangan seperti itu, Bu Rati ini seketika sesak nafas. Tubuhnya gemetar, ditambah mulut Pak Wiryo
juga seolah menjadi tidak bisa digerakkan, seperti mereka ketakutan. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali masuk ke dalam kamar tidur dengan tubuh yang sudah penuh keringat karena ketakutan. Keesokan harinya, Bu Rati mengajak Pak Wiryo untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Pacitan. Hal ini sengaja mereka lakukan karena mereka takut kalau harus bertangga dengan pelaku pesugihan. Bu Rati ini takut kalau dirinya dijadikan tumbal oleh Pak Bagio, karena Bu Rati pun tahu tumbal pesugihan itu tidak hanya satu orang dan bisa orang lain. Puncaknya, akhirnya Bu Rati dan Pak Wiryo pun pindah sementara dari rumahnya. 15 bulan kemudian, Bu Rati ini mendengar kabar jika ketiga anak Pak Bagio meninggal dunia karena kecelakaan. Meninggalnya anak-anak Pak Bagio terjadi dalam waktu yang sama dan di hari yang sama. Padahal mereka ini posisinya sedang terpisah berbeda kota. Ada yang kuliah dan ada yang di pesantren. Kejadian itu bisa dibilang sangat aneh. Kok bisa ketiga anak Pak Bagio meninggalnya barengan di hari yang sama? Mendengar kabar duka, Bu Rati ini kembali ke desanya untuk berbelasungkawa atas kematian ketiga anak Pak Bagio tersebut. Tapi sesampainya mereka di rumah Pak Bagio, Bu Rati ini kembali terkejut dengan keadaan Bu Wiji yang saat itu terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, kepalanya botak, dengan 2 payudaranya yang juga sudah terlihat tidak ada. Menurut keterangan warga, Bu Wiji ini terkena kanker. Di situ Bu Rati ini seketika menangis dan sesekali menguatkan hati Bu Wiji agar tetap semangat untuk kesembuhannya. Di sisi lain, Pak Wiryo ini tidak masuk ke dalam rumah. Pak Wiryo mengaku mengobrol dengan Pak Bagio di luar rumah. Pak Wiryo ini menanyakan kepada Pak Bagio bagaimana kecelakaan yang dialami anaknya dan kok bisa terjadi di hari yang sama. Di situ bukannya menjawab, Pak Bagio ini diam sambil matanya berkaca-kaca. Pak Bagio malah meminta maaf kepada Pak Wiryo jika punya salah dan sebagainya. Karena merasa ada yang aneh, Pak Wiryo ini coba terus menguatkan Pak Bagio. Karena Pak Wiryo merasa jika saat itu Pak Bagio masih dalam keadaan terpukul atas kematian anaknya. Dan anehnya dari dalam rumah, Bu Rati ini berteriak memanggil Pak Wiryo. "Pak, sinilah, masuk ke dalam, ngapain kamu di luar?" teriak Bu Rati. Sampainya di dalam rumah, Pak Wiryo ini tercengang karena saat itu Bu Wiji menceritakan jika Pak Bagio juga sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan sebelum ketiga anaknya tersebut mengalami kecelakaan. Pak Wiryo pun sangat kaget, jadi tadi dia berbicara dengan siapa?